Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik ala Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna gayya illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'an. Jannati adnin allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Surat Maryam ayat 59 sampai ayat 61. Berlindung diri kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan datang suatu generasi sesudah mereka begitu turun ayat ini generasinya taat, tapi akan muncul generasi berikutnya, yaitu generasi yang suka menyia-nyiakan sholat dan generasi yang memperturutkan hawa nafsu. Awas, generasi yang seperti itu mereka akan celaka, kecuali generasi itu bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun dalam bentuk apapun. Surga yang akan ditempatinya adalah surga Adnin yang dijanjikan Allah yang maha gaib terhadap hambanya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan terjadi. Surat Maryam ayat 59 sampai ayat 61. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini menjaga generasi muda dari hal yang lemah dan celaka. Alhamdulillah sampai hari ini kita hamba Allah
yang hadir di Masjid Raya Sumatera Barat ini semua dalam keadaan sehat walafiat, bahkan rahmat nikmat berlimpah-limpah. Semua nikmat Allah tersebut pantas, wajar kita syukuri dalam bentuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam buat junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan pada satu saat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad nanti di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, manusia hidup di muka bumi ini selalu dipergilirkan. Kalau sekarang ini giliran kita hidup, bisa beraktivitas, bisa melakukan apa yang kita maukan. Tetapi generasi kita yang ada sekarang ini akan habis, akan lenyap, akan berpulang ke rahmatullah atau berpulang ke laknatullah. Tergantung ketaatannya waktu hidup. Jika dia taat, beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal, dan dia akan mendapat rahmat Allah. Tapi jika ada di antara manusia yang durhaka, yang berbuat maksiat, yang tidak mau patuh dan tidak mau beribadah, maka dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, seburuk-buruk penutup ajal. Itulah manusia yang mati berpulang ke laknatullah. Lebih banyak, kita yakin lebih banyak yang berpulang ke laknatullah daripada ke rahmatullah. Kenapa? Karena manusia banyak. Kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia itu banyak yang durhaka, yang tidak patuh, yang tidak mau taat kepada Allah. Termasuk generasi muda kita. Generasi kita ini perlu kita jaga mereka. Jangan mereka sampai celaka, jangan mereka sampai lemah dalam berbagai segi, baik lemah ekonominya, lemah keimanannya, lemah ibadahnya, lemah ketaatannya. Di sini tanggung jawab seorang ayah untuk membina anak-anak mereka. Generasi mereka dikontrol setiap saat, jangan dibiarkan mereka berbuat semena-mena. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah ungkapkan dalam surat Maryam ayat 59, faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang, kata Allah, suatu generasi sesudah mereka, waktu turun ayat ini generasinya taat, muncul generasi berikutnya. Apa itu? Satu, adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. Sholat tidak peduli, sholat jadi, enggak sholat tak apa-apa bagi dia. Coba lihat, kita yang hadir ini lebih banyak yang tua daripada yang muda. Coba lihat berapa yang muda yang hadir, persentasenya masih minim, masih sedikit. Padahal mereka sudah balik, sudah taklif, dibebani dengan dosa dan pahala. Anak-anak yang sudah kelas 6 SD, SSTP, SLTA, sampai mahasiswa di perguruan tinggi, persentasenya untuk mendirikan sholat belum banyak. Tapi jangan dilihat ukurannya Jumat, tapi coba lihat ukurannya sholat yang 5 waktu sehari semalam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktu pelaksanaannya. 5 waktu secara rutin yang wajib dilaksanakan. Tapi masih banyak generasi kita sholatnya banyak bolong, sholatnya banyak tinggal, sholatnya tersia-sia belakang. Untuk itu kaum muslimin, mari kita amalkan surat Luqman ayat 17. Ketika Luqman memanggil anaknya, ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabah inna zalika min azmil umur. Hai anakku, dirikan sholat. Begitu Luqman bertanggung jawab terhadap anaknya, panggil anaknya. Anak duduk bersimpuh di hadapan ayah, lalu memegang kedua bahu anak dan memberikan arahan dan saran nasihat. Nah, dirikan sholat nak. Suruh orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar. Sabar engkau nak. Kalau ada musibah-musibah yang menimpa dirimu, semua itu adalah pekerjaan yang mulia. Apakah ayat ini sudah kita amalkan? Kita banyak menyuruh anak, nah, sholat. Tapi anak entah di mana. Jauh jarak antara ayah dengan anak. Mana masuk ke dalam perasaannya, ke dalam hatinya? Tidak. Maka tolong panggil anak, dekat dengan anak. Berikan pengertian kepadanya. Jangan dimarahin, jangan dibentak-bentak anak tersebut. Tapi berikan perasaan halus. Bagaimana kewajiban, keutamaan sholat itu yang tidak boleh disia-siakan, yang tidak boleh ditinggalkan. Jangankan berulang kali, satu kali saja mereka tidak sholat, maka tidak bisa dibayar dalam bentuk apapun. Tidak dikenal istilah mengqadha sholat, tidak ada. Bapak tidak sholat subuh tadi pagi, sampai mati bapak sholat saja pengganti sholat subuh, tidak bisa dibayar. Karena tidak ada istilah mengqadha sholat. Untuk itu kaum muslimin, bagi bapak yang punya anak, yang punya cucu, jangan dibiarkan mereka menyia-nyiakan sholat, agar mereka tidak celaka. Kita harus kontrol, kita harus ingatkan, apalagi dia jauh dari kita. Ketika bapak me-WA, men-telepon, tolong yang diingatkan adalah sholatnya. Di samping yang lain, tapi sholatnya yang lebih utama. Yang kedua, wattaba'u syahawat. Mereka generasi akan muncul menyia-nyiakan, yaitu mereka memperturutkan hawa nafsu, keinginan nafsu seksualnya yang bergejolak terus, tidak pernah habis-habisnya. Kenapa? Apalagi yang muda-muda, bisa dia celaka kalau nafsunya dibiarkan diperturutkan. Kita tidak ingin seperti itu. Kasus-kasus yang sudah terjadi sungguh banyak. Angkatan muda ketika dia berpacaran lupa diri dan lupa daratan, yang menyebabkan sang pacar wanita hamda di luar nikah, hamil muda karena berbuat zina. Kalau anak sempat berbuat zina, kemanapun dia pergi, walaupun orang tua menikahkan juga setelah dia hamil, maka status anak tetap akan celaka. Karena Allah katakan zina itu ada pekerjaan keji dan seburuk-buruk jalan. Itulah yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina adalah pekerjaan keji dan seburuk-buruk jalan. Pekerjaan paling keji, paling biadab adalah berzina. Untuk itu kaum muslimin, mari setiap kita yang punya generasi, yang punya anak dan cucu, ingatkan mereka. Nah, tolong jaga diri. Nah, jangan sampai berbuat zina. Kalau dilarang tak terlarang, ditagah tak tak tagah. Silakan nikahkan secara baik sebelum ia terlanjur untuk berbuat zina. Kalau sudah terlanjur berbuat zina, lalu nikahnya nikah apa namanya? Itu nikah sekadar pengikat. Anak yang akan lahir tetap anak zina. Hukumannya berat. Kalau menurut Al-Quran, surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang pernah berzina dan laki-laki yang pernah berzina, derah masing-masing keduanya 100 kali derah. Sepanjang tidak diderah, lalu dia bergaul karena dia hamil, lalu dinikahkan, tetap pergaulannya sampai ke akhirat pun akan merasakan akibat dampak perbuatan zinanya. Bahkan di akhirat akan ditusuk kemaluannya dengan besi panas nanti di akhirat.
Untuk itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang disampaikan Allah dalam surat Maryam ayat 59 ini jangan sampai terjadi bagi generasi kita, bagi anak-anak muda kita. Tugas kita bersama mengajak mereka, mengontrol mereka supaya mereka tidak celaka, tidak binasa, tidak sengsara, tidak masuk neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa usaha kita yang harus kita lakukan? Mengamalkan surat yaitu surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita jaga dengan baik, baru keluarga kita, anak kita, buah hati, belahan jantung, qurrata ayun, tempat tumpuan rasa kasih sayang, ubek jariah palarai damam. Mereka adalah belahan kita. Jaga mereka, jangan sengsara, jangan mereka terjun bebas masuk neraka. Maka kita kontrol, kita ingatkan mereka, kita jaga segala sesuatunya. Yang perlu utama yang kita jaga adalah satu, jaga akidahnya, keimanannya, supaya jangan dia lemah imannya, jangan sampai dia murtad keluar dari Islam, jangan sampai habis keimanannya. Disinilah peran orang tua untuk benar-benar memantapkan keimanan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, aktivitas di Masjid Raya Sumatera Barat ini, angkatan mudanya sudah bangkit, mau melakukan aktivitas di masjid ini untuk memperkokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga ibadahnya. Ibadahnya jangan sampai tersia-sia. Disinilah apa yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran yang kita ungkapkan tadi. Jangan anak kita sampai menyia-nyiakan ibadahnya. Siapkan mereka, suruh dia untuk melaksanakan kewajiban. Karena namanya kewajiban tidak bisa ditunda-tunda. Bisa hari ini, jangan dikerjakan besok, akan sengsara jadinya. Dimanapun mereka berada, tolong ingatkan mereka tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tua lebih marah kalau anak tidak pergi les, tapi dianya senyum ketika anak tidak sholat. Itu aneh bin ajaib jika itu terjadi. Yang ketiga, jaga pergaulannya. Jangan anak dibiarkan bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Kalau dibiarkan bebas, akan bisa terjadi kehamilan di luar nikah. Kalau itu terjadi, akan sengsara dan celaka, tidak saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Bagaimana sebagai orang tua untuk benar-benar pergaulan anak kita kontrol? Kalau ada pandangan mata kita agak lain rasanya, mari kita ingatkan mereka, jangan sampai terjerumus kepada yang salah. Yang keempat, jaga makanan kepada anak. Berikanlah makanannya halalan thayyibah, halal lagi baik. Jangan diberikan kepadanya makanan H3S, halal, haram, hantam saja. Jangan banyak diberikan uang-uang korupsi, uang-uang tidak halal, apalagi penipuan-penipuan online, mencuri, mencelakakan orang. Banyak kali kasus terjadi zaman sekarang ini. Padahal semuanya uangnya uang haram. Ini yang akan diberikan kepada anak-anaknya, tentu apa yang akan tumbuh dalam perut anak tersebut. Maka untuk kaum muslimin, bagi kita yang punya anak, berikanlah makanan yang halal lagi baik. Kaum muslimin, kemudian jaga akhlaknya. Tanamkan kepada anak akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jauhi akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Dengan cara-cara seperti ini, sebagai ayah bertanggung jawab untuk anak kita menjadi awaladin solehin, anak yang soleh, yad'ulah, yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Kita yakin dengan usaha-usaha yang kita lakukan, kita sebagai orang tua tetaplah taat beribadah. Insya Allah anak akan ikut taat pula beribadah. Kalau bapak
suka berjudi, suka pula berbuat maksiat, anak pasti akan mengikut kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah yang beriman, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah, jauhi semua perbuatan maksiat, perbuatan biadab, mungkarat, dan perbuatan yang akan bikin kita sesat. Semoga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.